panas atau lemah. Itu hal yang lumrah. Oke. Ya, antisipasi dari ini semua adalah pengambilan cukup 100 sampai 200 ml atau cc. Saya sering mengambil untuk pasien pertama itu pengambilan 100, 3 hari lagi saya ambil lagi, Pak. Ya, fungsi dari itu semua adalah kita bisa memantau kesehatan pasiennya. Apakah ada perkembangan yang signifikan oleh pasien, misalnya orang kolesterol tinggi, hipertensi, sering tengkuknya sakit, ya. Apakah selama di fase pertama sudah mengalami perubahan? Ya, nanti tinggal 7 hari lagi, kemudian 1 bulan sekali. Itu ya, periodik. Jadi tidak 1 bulan sekali, jangan. Ya. Apalagi nanti kalau antum mendapatkan pasien yang sudah fasdu, sudah berbekam berkali-kali tapi tensinya nggak turun-turun. Ya, ternyata setelah didiagnosa, setelah diwawancarai, ya, pasien masih mengkonsumsi lebih dari sehari 3 kali atau sehari 2 kali mengkonsumsi madu ataupun habatus sauda. Padahal madu dan habatus sauda itu sifatnya panas. Ya. Untuk orang yang mengalami keluhan yang atau keluhan panas, itu memang untuk konsumsi madu ataupun habatus sauda itu lebih dikurangi dari biasanya. Nah, hal ini harus diperhatikan. Jadi kok ada pasien datang tiba-tiba, kok Pak saya sudah fasdu kemana-mana, sudah bekam, kok tensi nggak turun, dia itu ditanya herbalnya minum apa, konsumsi madu atau habatus sauda, dari kedua itu mana? Ya pasti dari kedua itu. Makanya disampaikan nanti Pak, selain mengkonsumsi madu ataupun habatus sauda, silakan konsumsi buah yang mengandung unsur dingin, apa semangka, melon atau mentimun. Ya mana yang lebih cepat? Yaitu yang lebih cepat adalah menggunakan semangka. Oke. Ya, untuk siapkan madu dan habat ini ketika kita menghadapi pasien yang sudah melemah ataupun mau pingsan. Ya, larangan setelah tindakan. Yang pertama adalah tidur segera setelah pertumpahan darah. Atau ketika kita pada pasien sampaikan istirahat Pak, nggak boleh bekerja lagi. Yang kedua, jangan makan yang berlebihan. Ya. Terus makan makanan pedas seperti cabai, sambal dan sebagainya. Ya, makan jeruk itu asam. Ya, minum minuman yang sangat panas atau sangat dingin. Ya. Kemudian terakhir adalah pekerjaan yang menegangkan. Yang terakhir adalah hubungan seksual. Ya, harus istirahat dulu. Ya, kita sekarang menuju ke vena. Ini harus diperhatikan pada bapak-bapak, ibu semuanya. Jadi kita ada 32 vena, ya, yang biasa kita sering lihat di media sosial. Sering kita melihat teman-teman terapis itu hanya mengambil di titik punggung tangan ini Pak, kanan kiri. Ya, ini dua ini namanya salvateri sama metacarpal dorsal. Ya, fungsi utamanya adalah untuk kasus-kasus diabetes memang ambilnya di sini Pak. Tapi selain daripada metacarpal dorsal ini ada 32 vena. Nah, yang di sini ini saya hanya ringkas. Nanti yang kemarin sudah saya kirim 2 poster itu, silahkan dibaca sendiri dan dipraktikkan. Intinya nanti di sini antum semua harus belajar nusuk di metacarpal dorsal dulu. Ya, semua ketika pulang harus ada tanda plester di tangannya masing-masing. Vena basilik atau liver vein. Ya, letaknya pada otot lengan bagian dalam. Ya, basilik itu berarti posisinya di sini. Ya, bisa cek di tangannya masing-masing Pak. Ya, letaknya di bagian dalam atau di sekitaran perut ataupun ketiak jalur dalam. Ya, fungsi utamanya atau fasdanya adalah untuk penyakit kuning atau jaundice. Ya. Kemudian untuk demam bisa ngambil di titik basilik. Kemudian semua jenis edema. Edema itu apa Pak? Edema itu pembengkakan. Jadi kalau ada pasien, ketika pasien itu mengalami patah tulang, kemudian ada proses regenerasi tulang halus menyambung kembali, itu kan biasanya terjadi inflamasi, pembengkakan.
Nah biasanya kalau di kaki itu kan sangat sulit dicari. Nah makanya untuk pengambilan venanya ada di titik basilik. Ya. Kemudian baik juga untuk semua kejahatan ataupun kejahatan itu maksudnya untuk kasus keluhan yang ada di payudara non tumor ataupun kanker gitu. Ya, ada sendiri nanti venanya. Ya. Kemudian kesulitan bernafas, asma dan bronkitis itu pengambilan di titik basilik. Nah, vena basilik itu juga bagus untuk keluhan sakit punggung sampai ke pinggang, Pak. Untuk kasus-kasus HNP atau HNP, Pak. HNP itu paling bagus ketika dilakukan biomekanik seperti RTS, PAZ. Itu bagus. Kemudian pengambilan di titik basilik. Ya. Selanjutnya adalah untuk kasus kelemahan mata, ya. Kelemahan mata, mata sayu, mata lelah, itu di sini. Penglihatan buruk, kotok ayam, tahu kotok ayam? Rabun senja, ya rabun senja. Kemudian sakit gigi. Ini posisinya di dalam, jadi di sini, Pak. Nanti saya cek satu-satu, apakah ada venanya. Ada nanti basilik dan sepalik itu tidak terlihat di lengan tapi di tempat lain. Jadi ada ekstra. Nah, bisa dicari nanti. Nah, yang selanjutnya adalah vena mediana cubital. Ini yang biasanya dilakukan untuk donor darah ataupun pengambilan sampel lab. Ya. Nah, untuk vena mediana cubital sama vena basilik itu harus hati-hati, Pak. Cara penusukannya tidak boleh terlalu gini, ya harus sejajar karena di bawahnya ada arteri. Ya, hati-hati. Ya, nanti saya arahkan, saya ajarkan. Ya, vena ini berjalan di sepanjang picardium meridian jantung. Ada the median has a sinew just under it. Artinya sinew itu adalah nadi. Ya, jadi hati-hati, berhati-hatilah dan hindari tusukan jarum yang lebih dalam. Ya, jangan sampai terlalu dalam. Ada orang terkena arterinya tertusuk, tahu, Pak? Udah pernah lihat? Ya, itu terjadi pembengkakan seluruh tubuh, Pak. Ya. Terus membiru. Gitu. Nah, nanti kalau terjadi seperti itu, langsung dibawa ke rumah sakit, Pak. Makanya kalau vasu itu nanti minimal lubang dari jarum sudah masuk itu sudah cukup, jangan sampai terlalu dalam. Ya. Fungsi utamanya adalah menarik semua keluhan di seluruh tubuh, Pak. Ya, menarik semua permasalahan humor di dalam tubuh. Makanya di dalam rumah sakit itu ketika kita cek lab hasilnya kan banyak, eritrositnya